Tindakan yang Anda saksikan saat ini merupakan tindakan penganiayaan. Secara hukum, penganiayaan adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Bagi banyak orang, penganiayaan itu identik dengan penyiksaan. Meskipun kedua tindakan itu mempunyai kesamaan, tetapi ada juga perbedaannya. Tindakan penganiayaan itu biasanya mengenai tubuh atau bagian-bagian tertentu pada diri seseorang. Penyiksaan pun juga sama seperti ini juga. Tetapi, penyiksaan juga dapat bersifat non-fisik, dengan menyerang mental atau jiwa sang korban. Jadi, untuk penganiayaan, pelakunya menyerang korban dengan cara meninju, memukul, lecehkan, dan hal fisik lainnya. Untuk penyiksaan, pelakunya bisa menyerang korban secara fisik juga. Tetapi, pelaku juga bisa menyerang mentalnya, merusak pola pikir sang korban, membuat korban depresi, dan mendorong korban untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oke, pembicaraan ini sudah menjadi sangat gelap sekali. Sebaiknya saya membalikkan fokus kepada pendalaman penganiayaan lagi. Untuk mendalami tindakan penganiayaan, marilah kita melihat contoh kasus penganiayaan di dunia nyata. Sebuah rekaman video CCTV yang dirilis oleh Departemen Kepolisian New York atau NYPD menjadi perhatian lantaran sedang maraknya kasus Asian hate di sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat seorang wanita lanjut usia keturunan Asia Amerika diserang oleh seorang pria yang berulang kali menendangnya. Parahnya lagi, dua orang lainnya berada tak jauh dari lokasi korban hanya terdiam melihat tindakan kekerasan itu. Diperkirakan mereka merupakan menjaga keamanan dan bertugas di tempat kejadian. Seperti dilansir Associated Press, Rabu 31 Maret 2021, kepolisian setempat menyebut tindak kekerasan itu terjadi pada Senin 29 Maret sore waktu setempat. Wanita yang diketahui berusia 65 tahun itu sedang berjalan di tengah kota Manhattan dan tiba-tiba seorang pria mendatanginya dan menendang perutnya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Setelah melihat berita tersebut, kita dapat menganalisa kasus lebih dalam lagi. Saya akan mempersilakan Profesor Barnas untuk menganalisa kasus satu ini. Dari kasus tadi, kita dapat menganalisis penyebab dan dampaknya. Si pria menyerang wanita lansia itu dikarenakan ada rasa rasisme di dalam pria tersebut. Rasa rasisme itu membuat sang pria itu memandang wanita lansia itu sebagai rendahannya, dan karena emosi yang tidak bisa dikendali, sang pria pun menyerang wanita itu. Dampak yang ditimbulkan pun cukup besar. Dampak yang dapat dilihat dengan jelas yaitu sang wanita lansia terluka secara fisik. Tubuhnya dipenuhi oleh luka besar dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan tidak hanya itu saja dampaknya. Wanita itu juga terluka secara emosional. Wanita itu akan mengalami trauma berat setelah kejadian itu. Ia akan menjadi lebih paranoid dan lebih tertutup dari dunia. Setelah melihat aksi penganiayaan berikut, kita dapat menyimpulkan bahwa penganiayaan itu adalah hal yang kejam dan merendahkan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Kita, sebagai bos kolonial yang baik, harus menghindari melakukan tindakan penganiayaan ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami.